Ya ujung-ujungnya kalau masalah perumahan ya tadi, ya kalau pemerintah nanti ada dana ya akhirnya ditalangin atau ya tadi bisa jadi ditalangin dulu untuk membangun perumahan itu. Ya tapi kan tadi negara yang rugi, udah rugi 2 kali ini. Makanya tadi aset dari si pelaku tuh harusnya disita ya. Benar-benar misalkan masih ada nggak nih duit yang dikorupsi itu masih ada di pelaku atau tidak ya. Masalahnya itu kan tadi koruptor di Indonesia kan hukum terlalu ringan ya. Udahlah di penjara, remisinya gila-gilaan. Misalkan gaji tahunan saja itu setiap tahun dapat remisi 6 bulan. Bayangkan. Ini bayangin 38 triliun. Itu bukan sebulan 2 bulan itu ngumpulin tentara ngumpulin tabungan begitu ya. Bayangin kalau kita ngumpulin tabungan setinggi-tingginya paling tabungan bisa ngumpulin 1 juta 2 juta gitu sebulan. Ini 38 triliun berapa orang ngumpulin itu? 1 triliun aja 1.000 miliar itu kan. 1 triliun. Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya dan Bung Hairudin ya dari ujung negeri antah berantah nih guys. Tidak bosan-bosannya kita menjadi sebagai influencer ya, atau YouTuber ya. Tidak bosan-bosannya kita mengingatkan kepada publik bahwa asalnya ada sesuatu yang krusial di negeri ini ya. Di negeri antah berantah di Indonesia maksudnya. Kalau kita memang negeri antah berantah yang suka nggak jelas gitu. Nah kalau di Indonesia sih bagus-bagus saja bagus. Tapi sebagai media kita tetap harus menyampaikan gitu ya, menyampaikan apa yang memang tidak jelas sesuatunya terjadi di negeri ini ya. Nah Bung Hairudin ya, gimana kabar Bung Hairudin ya? Silakan Bung Hairudin. Alhamdulillah. Bung Hairudin sudah tampil di sini ya sebagai seorang mahasiswa yang memang keren cadas ya kalau kata Bung Refli Harun ya. Sebagai berbagai analisa-analisanya memang tepat ya dan memang menjadi sebuah penyampaian publik yang kritis ya dari seorang mahasiswa idealis ya. Nah, Bung Hairudin ini kita coba bahas tentang jejak korupsi ini. Jejak korupsi ini memang merugikan negara dari berbagai sisi kehidupan ya. Dan lagi pula dalam sistem hukum Islam ya, korupsi ini memang kejahatan yang sangat-sangat berbahaya ya bagi umat gitu, bagi kehidupan alam semesta. Ya nggak terlalu lebay sih, tapi memang dampaknya ini luar biasa ya korupsi ini. Nah, cuma di sini ada berita yang memang unik nih ya tentang korupsi ini. Tapi kalau soal korupsi ini nggak terlalu viral banget di negara ini ya, khususnya Indonesia ini ya. Karena kenapa ya? Kalau koruptor itu ditangkap ya dia masih bisa lambaikan tangan ya. Beda kalau koruptor di Cina, apal korut gitu ya. Pernah ada tuh kalau nggak salah selewatan gitu ya. Nah, atau nanti bisa dicari lah ya. Eksekusi koruptor gitu ya. Presiden salam tangan tahu-tahu dia ngejeblosin. Katanya sih di dalamnya ada buayanya. itu keren banget itu keren banget itu. Salah satu eksekusi yang hebat lah pokoknya menurut saya gitu ya. Nggak tahu kalau menurut negeri antah berantah mah mungkin beda versi. Nah ini ya rugikan negara nih dari tv1news.com ya, bayangin rugikan negara capai 38 triliun nih. Kejaksaan Agung resmi tahan 1 orang tersangka korupsi dana tabungan TNI AD. Kalau saya sih kan bukan pemilik tabungan TNI AD ya. Kita sih senyum-senyum aja ngelihat gini nih kan gimana gitu ya. Sekelas tentara aja ke dananya dikorupsi gitu. Dicoba bahas kita sebelum beralih atau minta pembahasannya Bung Hairudin ya. Kita coba bacain dulu sebentar ya sedikit aja ya Bung Hairudin ya sebentar ya. Nah, ini ya. Jakarta ya, tv1news.com ya, tim penyidik koneksitas Kejaksaan Agung Kejagung RI ya berhasil menahan tersangka baru kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan Angkatan Darat TWD atau AD ya.
Anggaran 2019-2020 dalam pengadaan lahan perumahan prajurit. Gile, lahan perumahan prajurit dikorupsi. Gile, keren. Lahan perumahan prajurit di Karawang dan Subang, Jawa Barat ya. Kapus Penkum Kejagung RI Ketut Sumedana ya mengatakan pihaknya menahan Direktur PT Indah Berkah Utama berinisial AS yang diduga merugikan negara 38 triliun. Waduh, bayangin kalau Bung Hairudin 38 triliun itu dapat apa kira-kira? Ya, merugikan negara 38 triliun dalam korupsi dana tabungan wajib perumahan TNI AD. Korupsi ya, korupsi dana tabungan wajib. Waduh, gila. Tersangka AS dilakukan penahanan di rutan Salemba. Ya udah tinggal tahan-tahan aja. Nah, kejadian ditangkap 31 Mei ya. 31 Mei kemarin berarti hari Kamis gitu. Nah, menurutnya tindakan penahanan terhadap tersangka AS agar mempercepat proses penyidikan dan persiapan untuk pelimpahan ke tahap penuntutan ya. Hal tersebut berdasarkan pasal 21 ayat 1 ayat 4 tentang syarat subjektif dan objektif penahanan sehingga penyidik koneksitas memandang perlu dilakukan penahanan. Nah, oke deh, kita nggak baca panjang-panjang nih, Bung Herudin nih. Ini korupsinya masuk dalam babak kritis kalau kita bilang ya. Kok sekelas tentara gitu, perumahan prajurit gitu bisa dikorupsi itu. Ini memandangnya seperti apa ini Bung Herudin nih? Kita sih santai-santai aja. Karena itu bukan tabungan kita ya kan. Kalau kita mah orang biasa, orang ya kalau ibarat kata ini besok masih bisa makan aja udah alhamdulillah gitu. Boro-boro punya tabungannya. Nah, Bung Herudin menyikapi seperti apa nih? Apakah nanti ada tentara yang ngamuk gitu gara-gara tabungannya ludes atau gimana? Atau bagaimana menyikapi ini? Kok seolah-olah kalau saya sih masih mungkin kalau kita orang awam mungkin kita masih bisa tersenyum gitu ya. Maksudnya ngelihat berita ini ya ketawa-tawa aja dikit gitu. Tapi bayangin kalau seorang tentara yang punya tabungan begitu gimana gitu. Coba ya, begitu melihat kalau dikorupsi gitu. Pertanyaannya, tabungan kan nggak mungkin balik setelah dikorupsi. Karena kan kita tahu koruptor-koruptor itu kan nggak disita asetnya. Nah ini Bung Hairudin menanggapi seperti apa ya? Tapi hati-hati juga ya, nanti takutnya ada yang tersinggung gitu. Tapi yang jelas sih kalau para tentara ini tersinggung, maksudnya melihat berita ini mungkin mereka marah gitu ya. Tabungannya gitu. Tapi kalau dari penyampaian kita gitu ada buzzer yang tersinggung ya kita cukup abaikan aja ya, karena maklum ya kalau buzzer kan seperti Surya Paloh ngomong kan, aduh bahaya gitu ya kalau buzzer ini. Baik Bung Hairudin, gimana Bung Hairudin menanggapinya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahib-sahib Mimbar Tub dan channel-channel yang lain, siapapun yang menonton ini semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, karena negeri kita itu sudah sakit kronis ya. Ibaratkan kanker itu sudah stadium 4 ya. Sudah mau menjelang ajal saja ya. Sudah bisa dikatakan sudah kerusakannya itu sudah dari yang level bawah sampai level yang paling tinggi ya. Sudah menjadi kebiasaan dan betul. Perlu kita ketahui ya, yang namanya suap, kemudian korupsi ataupun kemudian kecurangan yang dilakukan oleh pejabat ataupun penguasa itu sudah menjadi hal yang biasa di negeri ini. Bahkan bisa dikatakan sudah menjadi bi'ah atau kebiasaan yang lumrah oleh masyarakat. Ya kita ketahui saja lah ya, kalau misalkan mau ngurus sesuatu, entahlah urusan administrasi, entah itu KTP, SIM dan lain sebagainya, kalau nggak ngasih pelicin nggak lancar urusannya. Padahal itu kan sesuatu yang merupakan pekerjaan mereka. Ya misalkan pekerjaan pegawai di kelurahan atau di kecamatan itu kan memang tugasnya dibayar oleh negara untuk membuat KTP, misalkan untuk urusan administrasi yang lain masyarakat. Tapi urusannya bisa nggak jadi lancar karena kalau masyarakat nggak ngasih pelicin atau suap, nggak dipercepat, dilambat ya. Jadi sudah menjadi kebiasaan dan akhirnya masyarakat pun juga mau nggak mau ya, kalau nggak ngasih nih, misalkan nggak ngasih pelicin, ini nggak jadi ini KTP, itu bisa jadi. Ini jadi sudah nggak tahu bikin SIM atau bikin apa. Itu sudah menjadi kebiasaan jadi sudah menjadi kebiasaan juga sistemik namanya. Jadi kejahatan, korupsi, kemudian suap dan lain sebagainya sudah menjadi kebiasaan yang juga sistemik di negeri ini ya. Kemudian juga masalah korupsi ya, itu kan kalau korupsi kan misalkan anggaran ya. Kalau korupsi itu kan
Misalkan anggaran untuk pembuatan jalan sekian kilometer dianggarkan misalkan 10 miliar. Tapi yang real untuk jalan itu misalkan cuma 5 miliar. Yang 5 miliar kemana? Ya tadi untuk dibagi-bagikan ya oleh pemegang atau pemutus proyek ini. Kan sudah hal yang biasa ya. Begitu pula hal ini terjadi pada perumahan wajib tentara ya, di mana duitnya itu merupakan tabungan wajib tentara. Maksudnya tabungan wajib artinya dia mau nggak mau pasti pas gajian itu sudah kepotong untuk sebagai tabungan wajib. Iya betul. Bayangkan betul, coba. Betul. Gila itu ya. Ini tentara yang gajinya ya kan nggak semua tentara kan, kalau yang pangkat rendah kan gajinya minim kan, nggak kayak yang yang punya pangkat pasti ada tunjangan-tunjangan lain dan gajinya pasti lebih berbeda lah dibandingkan prajurit-prajurit yang pangkatnya rendah. Artinya ya ini sudah plot segitu loh, maksudnya sudah ya minim lah dikatakan ya gajinya segitu dengan beban yang berat, apalagi kalau yang ditugaskan ke wilayah-wilayah konflik perang seperti melawan teroris OPM Papua, separatis Papua ya OPM. Itu kan taruhannya nyawa. Bayangkan coba ya, kemarin saya baca berita prajurit yang baru seminggu menikah. Bayangkan, baru 1 minggu menikah ditugaskan ke Papua. Pulang-pulang sudah tak bernyawa. Itu bagaimana istrinya coba perasaan baru seminggu. Ya Allah, baru 1 minggu. Itu kalau misalkan istrinya itu kan udah menikah ya, udah menikah 1 minggu. Kalau misalkan Allah menakdirkan istrinya hamil, itu bagaimana nanti anaknya ya Allah ya. Itu baru 1 minggu menikah. Kan ada kemungkinan kehamilan kan pasti besar ya. Kalau misalkan Allah menghendaki dia hamil, ini kasihan sekali anaknya sudah bahkan dari awal kehamilan sudah menjadi yatim itu misalkan ya. Ini baru seminggu nikah coba. Ya masih lengket-lengketnya dikirim ke Papua, gugur. Ya, ini bagaimana sekarang tabungannya ya yang merupakan tabungan wajib, berarti namanya tabungan wajib yang mau nggak mau harus nabung setiap bulannya. Ya setiap menerima gaji otomatis kepotong untuk tabungan wajib untuk perumahan ini. Ya. Ini bagaimana perasaannya ini para prajurit yang sudah menabung ya mungkin sudah puluhan tahun, sudah 5 tahun, 10 tahun, uangnya sudah terkumpul, tiap bulannya dia ya demi ngatur hidup dikorupsi. Ini kan kurang ajar bener ya. Dan yang namanya korupsi pasti nggak mungkin dilakukan sendiri ya, pasti berkomplot ya. Mereka itu yang namanya korupsi bisa berkomplot ya. Nggak mungkin yang namanya korupsi, suap korupsi itu seseorang ya. Pasti dan nggak mungkin oknum tadi PT tadi nggak mungkin ya. Iya ya, mungkin PT tadi juga ikut berkomplot korupsi ya. Misalnya maksudnya rumah, bukan cuma PT itu doang. Iya, pasti ada oknum pimpinan dari si prajurit ini yang juga ikut berkomplot pastinya. Ya kan kemarin juga kan pembelian helikopter helikopter itu yang ternyata juga dikorupsi juga kan di tangan Angkatan Udara. Ya itu kan yang jelas yang korupsi siapa pimpinannya kan. Ya jadi jelas ya yang namanya ini tadi ya bisa dikatakan sudah lebih parah ya. Dikatakan dulu Orde Baru itu korupsinya dilengsarkan atau untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi hari ini itu sudah lebih parah lagi gitu. Sudah lebih gila-gilaan lagi ya. Jadi dan korupsi itu merata semua lini ya. Jadi kalau kita lihat itu tiap hari ada berita kasus korupsi, akhirnya jadi hal yang biasa karena seperti hal yang lumrah ya. Dan jangan sangka ya orang yang ditangkap OTT KPK itu kemudian yang lain itu enggak semua, bukan begitu. Yang ditangkap KPK itu yang apes saja ya. Misalkan ya dia sudah tidak punya koneksi dengan atasannya atau dengan rezim ring 1 dan lain sebagainya, kemudian ditangkap, atau tadi partainya tidak lagi mendukung rezim ya, itu akhirnya dicokok oleh KPK. Itu kan hal yang lumrah. Apes saja. Betul. Itu apes. Iya, Bung Herudin ya. Nah, kalau melihat yang Bung Herudin sampaikan itu kan bahwasanya tadi itu ada korupsi helikopter, korupsi ini, korupsi itu, atau mungkin yang kemarin itu yang lebih parah lagi, dahsyat ya, sekelas bansos saja dikorupsi. Gile. Ya. Dan kalau nggak salah sih pimpinan KPK-nya pernah ngomong bahwasanya wah itu sebelum korupsinya terbongkar, bahwasanya kalau bansos dikorupsi itu akan dihukum mati ya, tapi nggak juga ya. Kita juga
pesimis ya kalau ngarepin urusan KPK ini. Sekelas Harun Masiku aja nggak ketangkap-tangkap, bayangin gitu. Itu orang bisa menghilang dari mana? Dari partai penguasa ya, dari partai ya Iya. pemenang pemilu lah ya, ya agak susah-susah lah mesti, karena bisa kalau ketangkep bisa merembet kemana-mana ini. Harun Masiku ini. Iya, iya. Ya masalahnya kan udah kayak Bang Toib gitu, 3 kali lebaran, 3 kali puasa nggak pulang-pulang gitu. Ya itu kan bingung juga ya ke saudaranya, istrinya, kerabatnya, anak-anaknya mungkin ya kalau punya anak ya itu gimana gitu. Atau saudara-saudaranya di PDIP kan masa iya sih nggak kangen gitu, pengen salaman doang lah, minimal lebaran namanya juga. Gitu, minimal pulang lah Mungkin gitu sudah kan. ganti wajah ke Korea. Masa iya. Masa iya sih seluruh anggota partainya harus keluar negeri ya gitu kan, nyampein dia gitu, atau mungkin kalau ada di luar negeri gitu kan. Atau ada di mana gitu. Pusing juga kan kalau Atau kayak mungkin gitu sudah kan. pindah Nah, alam, memang sudah pindah alam. nah bisa jadi mungkin pindah alam gitu ya. Jangankan keluar negeri, pindah alam. Jadi ketemunya mungkin kuntilanak, genderuwo gitu ya, kalau masih ada gitu. Nah, Bung Herudin nih, balik lagi kita ke urusan tabungan tadi ya, tabungan TNI AD tadi ya, gila. Sekelas tentara dibecandain atau gimana itu sama pejabatnya ini, sama PT ini tadi ya. Mungkin kalau TNI tadi yang merasa bahwasannya, tanah gue kok nggak ada nih. Gue ada berita begini nih. Mungkin tuh sebelum tadi yang ditangkap tuh perusahaan apa gitu. Nah itu mungkin perusahaan oknum dari perusahaan itu kalau memang nggak ditangkap itu mungkin bisa digebukin sama tentara mungkin. Kayak kalau marah, kalau saya juga tabungan hilang ya saya marah gitu, ya kan. Kalau tabungan hilang gitu, tabungan dikorupsi lah. Ada jaminan nggak balik? Nah menurut Bung Udin nih, pertanyaannya ada jaminan nggak balik gitu itu tabungan itu? Ya kalaupun balik yang nalangin siapa gitu? Silakan Bung Herudin. Ya ujung-ujungnya kalau masalah perumahan ya tadi, ya kalau pemerintah nanti ada dana ya akhirnya ditalangin atau ya tadi bisa jadi ditalangin dulu untuk membangun perumahan itu. Ya tapi kan tadi negara yang rugi, udah rugi 2 kali ini. Makanya tadi aset dari si pelaku itu harusnya disita ya. Benar-benar misalkan masih ada nggak nih duit yang dikorupsi itu masih ada di pelaku atau tidak ya. Masalahnya itu kan tadi koruptor di Indonesia kan hukum terlalu ringan ya. Udahlah di penjara. Betul. Remisinya gila-gilaan. Misalkan gaji setambulan saja itu setiap tahun dapat remisi 6 bulan. Bayangkan. Artinya ya dia cuma menjalankan hukuman setengahnya saja kalau setiap tahun dikasih remisi 6 bulan. Coba bayangkan. Gitu betul. Ya, apalagi setiap koruptor ya. Koruptor itu setiap dari mulai banding sampai kasasi di kasasi mesti menang. Di Mahkamah Agung mesti hukumannya dipotong. Jarang sekali Mahkamah Agung setelah Hakim Agung yang tegas ya, Artijo Alkostar itu udah nggak menjabat sebagai Hakim Agung, itu mesti hukuman koruptor itu mesti dipotong, berkurang. Nggak pernah hukuman koruptor diperberat atau minimal sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama, itu nggak pernah. Selalu ya sampai ke Mahkamah Agung ya, banding misalkan diperberat atau sama dengan putusan pengadilan negeri. Nanti di kasasi mesti dipotong ya. Jarang sekali yang gitu. tadi ya, bahkan kan yang kasus BLBI atau apa itu kan divonis bebas. Tumenggung siapa itu kan? Gitu. Ya kan gila kan ya, di tingkat Mahkamah Agung bebas. Kan putusan Mahkamah Agung kan bersifat inkrah atau final, tidak ada banding lagi. Aman mereka secara hukum, misalkan hukumannya diperingan atau kemudian dilepas. Ya nanti sudah diperingan, nanti ala-ala berkelakuan baik dapat bonus remisi. Nah, iya itu kan cepat. Jadi gaji setambulan aja setiap tahun dapat remisi 6 bulan, itu artinya hanya nanti menjalankan setengah masa dari hukumannya saja. Misalkan divonis 20 tahun, 10 tahun, cuma 10 tahun dong setiap tahun dapat remisi 6 bulan. Cepat bebas. 10 tahun belum dikurangin dari ala-ala berkelakuan baik tadi. Iya. Kan? Dan bisa juga dia kan nanti 5 tahun sebelum bebas dia juga bisa mengajukan bebas bersyarat. Ya, misalkan 6 bulan sebelum bebas atau 1 tahun sebelum bebas dia mengajukan bebas bersyarat ya. Bisa. Betul. Ya, makanya ya nikmat setelah dia keluar dari penjara dia masih punya harta yang hasil korupsi itu. Gimana nggak kemudian? Jadi
pernah ada komentar dari siapa itu ya, Ari Kriting atau siapa itu, sama komentar bahwasanya investasi yang paling dahsyat itu ya korupsi gitu. Bayangin ya kan. Jadi kalau korupsi 100 miliar ya paling-paling keluar lah 10 miliar 20 miliar gitu kan. Untuk apa tuh, untuk urus ini urus itu segala macam ya, kalau bagi-baginya sekitar 50 miliar, masih ada 50 miliar ya. Dari mana duit dari 50 miliar cari zaman sekarang kan susah kan. Itu memang lawakan atau candaan yang waduh, ini bayangin 38 triliun. Itu bukan sebulan 2 bulan itu ngumpulin tentara ngumpulin tabungan begitu ya. Bayangin kalau kita ngumpulin tabungan setinggi-tingginya, paling tabungan bisa ngumpulin 1 juta 2 juta gitu sebulan. Ini 38 triliun, berapa orang ngumpulin itu? 1 triliun aja 1.000 miliar itu kan. 1 triliun. Iya, 1 triliun 1.000 miliar. Ya semoga para TNI bisa dengan bijaksana dan legowo bahwasannya ini loh ada korupsi yang mungkin koruptornya udah ditangkap gitu ya. Mudah-mudahan aja memang lancar tabungannya dan tetap menabung ya. Dan tetap optimis bahwasanya pemerintah akan melakukan terbaik gitu untuk para TNI tentara. Ya jangan langsung marah-marah lah Pak, nggak baik juga bagi negeri kita gitu ya. Kalau saya sih, kalau orang awam ya, tabungan saya dikorupsi ya saya ngamuk-ngamuk gitu. Ya kalau ini kan kalau tentara ya jangan lah ya, bahaya nanti kan nggak enak lah dilihat orang banyak gitu. Baik, Bung Hairudin ya, kita sekian dulu ya tentang bahasan tentang soal korupsi ini. Memang nanti kita lihat lagi ya, apalagi yang bakal dikorupsi ya. Mungkin jeruan kambing belum ya mungkin ya. Mungkin ya. Kan ada tuh kalau di tiap instansi atau apa tuh kan ada makanan tuh kan. Mungkin mereka produksi sendiri gitu kan. Dagingnya apa segala macam. Itu mungkin belum ketahuan kali ya. Ya apa namanya? Tulang-tulangnya apa segala macam gitu kan bisa dijual ya, bisa di Lego kemana gitu. Baik Bung Hairudin ya, sekian dari kita berdua dari perspektifnya orang lembur ya. Baik, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.